Mas Umam, sekarang saya ingin minta analisa Anda. Benarkah bahwa dalam pemilu 2024 ini sebetulnya yang dominan itu bukan pertarungan antar kontestan, tapi it's all about Presiden Jokowi. Presiden Jokowi membuat ini seperti it's all about him. Apakah begitu? Ya, Mbak Zilvia, kalau misal kemudian Pak Jokowi melakukan segala cara, hal itu menjadi agak logik karena dia melakukan pertaruhan sangat besar dengan mengajukan anaknya menjadi paslon nomor 2, menjadi cawapres Pak Prabowo. Karena menang atau kalahnya Gibran dalam konteks ini sebagai kontestan di 02 akan menentukan keselamatan nasib politik dan juga tentu di lingkaran terdekat beliau. Maka kemudian inilah yang kemudian menciptakan sebuah potensi konflik of interest. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi di saat ini sebenarnya memang betul Pak Jokowi tidak pernah mendeklarasikan diri menjadi bagian dari tim sukses, kemudian melakukan kampanye terbuka. Tapi sebenarnya yang dilakukan itu adalah sebuah proses kampanye yang kemudian secara tidak langsung memberikan political endorsement secara terselubung kepada salah satu paslon, dalam konteks ini adalah 02. Misal kemarin makan bakso dengan Pak Prabowo, sementara di saat yang lain Menko-nya yang satu lagi Pak Mahfud untuk bertemu presiden saja harus ngantri dulu misalnya lewat Mensesnek Pak Pratikno. Artinya bahwa ada semacam barrier yang kemudian ini adalah bagian dari realitas politik praktis menjelang Pilpres yang akan datang. Tetapi dianggap atau tidak, Mbak Zilvia, bahwa aktivitas Pak Jokowi yang semakin intens, terutama di wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta, adalah sebuah respon terhadap situasi yang kemudian memunculkan kepanikan tampaknya di kubu 02 yang mengalami stagnasi elektoral menjelang Pilpres yang praktis tinggal 2 minggu ini. Karena target menang satu putaran seharusnya kalau misalnya hitung-hitungan di atas kertas barangkali bisa dilakukan. Tetapi kemudian ternyata ada stagnasi elektoral yang salah satu faktornya adalah tampaknya basis pemilih loyal Pak Jokowi di 03, di PDIP terutama, sudah mulai terkuras habis. Sementara dari basis pemilih loyal Pak Prabowo yang selama 2 kali Pilpres sebelumnya di 2014, 2019 tampaknya mengalami faksionalisme yang juga cukup signifikan. Sebagian masih bertahan menjadi loyalis Prabowo, tapi di sisi yang lain sudah mulai bergeser cukup signifikan ke kubu 01 terutama ke Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Situasi ini yang tampaknya kemudian betul-betul membuat keputusan dari Jokowi sendiri untuk melakukan akselerasi setidaknya di menit-menit terakhir sekedar untuk mengajukan insentif elektoral 1, 2 hingga maksimal 3% untuk menggenapi target kemenangan satu putaran ini. Berarti, Mas Umam, yang Anda baca sampai saat ini Presiden masih memilih untuk melakukan kampanye terselubung. Jadi menurut Anda apakah Presiden Jokowi tidak akan kampanye terbuka, tapi kampanye ala Jokowi itu adalah memamerkan keakraban dengan Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju, kemudian membiarkan masyarakat yang menginterpretasikannya sendiri? Iya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jokowi per hari ini itu adalah sebuah bentuk perpihakan yang sudah sangat terbuka, sudah sangat vulgar. Tetapi kemudian secara legal formal seolah tidak bisa diartikan itu sebagai kampanye karena memang tidak ada istilah coblos, tidak ada istilah pilih, atau tidak ada bentuk endorsement dalam konteks elektoral di TPS. Tetapi keberpihakan, intensitas, dan lain sebagainya itu sudah sangat vulgar disampaikan untuk memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2. Nah, kalaupun kemudian per hari ini yang disasar adalah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta, salah satunya kalau misal kita gunakan kalkulasi elektoral secara teritorial, terutama di basis-basis provinsi yang memiliki DPT yang terbesar, target utamanya adalah menggerus basis pemilih loyal dari PDIP, dari pemilih loyal Mas Ganjar itu sendiri. Karena kalau misalnya kita cermati, Jawa Timur tampaknya akan terdistribusi secara merata di masing-masing paslon, memiliki captive market yang cukup kuat dan juga kompetitif. Jawa Barat yang kompetitif salah satunya adalah Prabowo dan juga Anies Baswedan, di Banten juga relatif sama. Nah, tetapi kemudian di Jawa Tengah ada sebuah fenomena kanibalisme elektoral
yang kalau misal kemudian bisa dimenangkan oleh sel-sel kekuatan politik Jokowi dengan menguras habis, terutama mencoba untuk mengambil alih dominasi kekuatan PDIP di Jawa Tengah dan juga Yogyakarta, maka bisa mempertebal potensi elektoral di sana. Karena praktis per hari ini PDIP memiliki penguasaan 28 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Kalau misal kemudian kita sekarang melihat Jokowi begitu aktif mondar-mandir di sekitar Jawa Tengah, di sekitar Yogyakarta, salah satunya adalah target untuk mempertebal itu dengan target menang satu putaran. Tapi saya 01 dan 03 tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jadi Mas Umam, tidak ada istilah coblos yang keluar dari mulut Pak Jokowi, tapi ada bagi-bagi bansos. Coba kita simak dulu pernyataan dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto berikut ini. Seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif. Sehingga bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di DPR RI, sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan Raskin, sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik. Bahkan Bu Risma pun menceritakan sekarang, ya suasana di dalam rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu sudah diperiksa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.